Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 23 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya penolong dan pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami, agar kami menjadikan Kristus satu-satunya dan segalanya dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Silahkan Saudara Nofri. Terima kasih, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini, para negarawan menang atas kebenaran. Ayat ini terdapat di dalam Matius 10 ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sementara perlawanan semakin meningkat, hamba-hamba Allah kembali bingung. Oleh karena mereka menyangka merekalah yang mendatangkan krisis itu. Tetapi hati nurani dan firman Allah meyakinkan mereka bahwa jalan-jalan mereka adalah benar. Dan meskipun pencobaan itu berlanjut, mereka dikuatkan untuk menanggungnya. Pertarungan semakin dekat dan semakin sengit. Tetapi iman dan semangat mereka bangkit bersama keadaan darurat itu. Kesaksian mereka adalah, kami tidak berani memalsukan firman Allah, membagi-bagi hukumnya yang kudus, mengatakan sebagian penting dan sebagian yang lain tidak penting, demi memperoleh persetujuan dunia ini. Tuhan yang kami layani sanggup melepaskan kami. Kristus telah mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini, dan akankah kita takut kepada dunia yang sudah dikalahkan? Penganiayaan dalam berbagai bentuknya adalah perkembangan suatu prinsip yang akan terus ada selama iblis masih ada dan kekristenan mempunyai kuasa vital. Tak seorang pun dapat melayani Allah tanpa melawan pasukan kegelapan. Malaikat-malaikat jahat akan menyerang mereka. Takut kalau-kalau pengaruh mereka dirampas dari tangan mereka. Orang-orang jahat yang dicela oleh teladannya akan bersatu dengan mereka dalam usaha untuk memisahkan umatnya dari Allah dengan pencobaan yang memikat. Bila mana ini tidak berhasil, maka tindakan kekerasan akan digunakan untuk memaksa hati nurani. Akan tetapi, selama Yesus tetap menjadi pengantara di dalam bait suci di surga, pengaruh Roh Suci yang mengekang akan dirasakan oleh para penguasa dan orang-orang banyak. Roh itu masih mengendalikan undang-undang negara sampai batas-batas tertentu. Kalau bukan karena undang-undang yang seperti ini, keadaan dunia akan lebih buruk daripada yang sekarang. Walaupun banyak pemimpin kita adalah agen-agen aktif iblis, Allah juga mempunyai agen-agennya di antara orang-orang terkemuka bangsa itu. Musuh menggerakkan hamba-hambanya untuk mengusulkan tindakan yang sangat menghalangi pekerjaan Allah. Tetapi negarawan-negarawan yang takut akan Allah dipengaruhi oleh malaikat-malaikat suci Allah untuk melawan usul-usul seperti itu dengan argumen-argumen yang tidak bisa dijawab. Demikianlah beberapa orang akan membendung arus kejahatan itu. Perlawanan musuh-musuh kebenaran akan ditahan agar pekabaran malaikat yang ketiga dapat melakukan tugasnya. Bila mana amaran terakhir diberikan, amaran itu akan menawan perhatian orang-orang terkemuka ini melalui siapa Tuhan bekerja sekarang. Dan sebagian mereka akan menerimanya dan akan berdiri bersama umat Allah
melalui masa kesukaran itu. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 642-643. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sebagaimana kita mengumandangkan pekabaran malaikat ketiga, renungan hari ini katakan perlawanan akan meningkat. Tetapi perhatikan, renungan hari ini juga berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 347 paragraf 1. Tuhan yang kami layani sanggup melepaskan kami. Kristus telah mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini, dan akankah kita takut kepada dunia yang sudah dikalahkan? Siapakah Tuhan yang dimaksudkan dalam kutipan ini? Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus yang dapat melepaskan kita dari kuasa-kuasa dunia ini? Karena Tuhan Yesuslah yang telah mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini. Kita tidak perlu takut dan ingat kembali pelajaran tanggal 17 November bahwa meski tidak kelihatan, tetapi yang bekerja bersama umat-umatnya adalah Yesus Kristus itu sendiri melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya kutipan ini dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah yang melepaskan kita dari kuasa-kuasa dunia. Sebab Yesuslah yang telah mengalahkan dunia ini. Semakin jelas bahwa Roh yang diutus itu adalah Roh Kristus, dan semakin jelas bahwa penghibur itu adalah Kristus itu sendiri. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam Yesuslah kita beroleh damai sejahtera, dan meski kita derita aniaya, tetapi jangan takut, Yesus telah kalahkan dunia. Nah, meski tidak kelihatan, tapi Yesuslah yang bekerja bersama kita. Kemudian, saat kita hadapi perlawanan semakin meningkat, Yesuslah yang lepaskan kita. Sebab Yesuslah yang telah kalahkan dunia. Dan di dalam Yesus kita beroleh damai sejahtera. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, hanya Yesus yang kita butuhkan dan Dialah segala-galanya bagi kita. Nah, sehubungan dengan pekabaran malaikat ketiga, Roh Nubuat menyatakan dalam Kemenangan Akhir halaman 644 paragraf 1 yang berbunyi, pekerjaan besar pengabaran Injil tidak akan ditutup dengan manifestasi kuasa Allah yang kurang dari yang menandai pembukaan penyiarannya. Nubuatan-nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal pada pembukaan penyiaran Injil, sekali lagi akan digenapi pada hujan akhir pada penutupan penyiaran Injil itu. Inilah waktu kelegaan yang dinanti-nantikan Rasul Petrus pada waktu ia berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus." Pekerjaan pengabaran Injil pada peristiwa hujan awal sudah besar, namun yang akan terjadi pada hujan akhir tidak kurang daripada hujan awal. Dan meski perlawanan meningkat, namun masa pencurahan hujan akhir itu adalah waktu yang dinanti-nantikan, karena itulah waktu kelegaan. Sebab pada penutupannya, Yesus datang. Dalam paragraf sebelumnya, Roh Nubuat bahkan menyatakan, Kemenangan Akhir halaman 643, paragraf 1 yang berkata, pekabaran malaikat yang pertama telah disampaikan ke setiap pos-pos misionaris di dunia ini, dan di beberapa negara ada perhatian besar terhadap agama yang telah disaksikan di setiap negeri sejak pembaharuan pada abad ke-16. Tetapi ini akan dilampaui oleh pergerakan yang luar biasa, pekabaran malaikat yang ketiga. Pekerjaan itu akan mirip dengan pekerjaan pada hari Pentakosta. Sebagaimana hujan awal telah diberikan dengan kecurahan Roh Kudus pada pembukaan pekabaran Injil yang menyebabkan benih berharga itu bertumbuh, demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk mematangkan tuaian.
Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat 3. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Yoel 2 ayat 23. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan bermimpi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah 2 ayat 17 dan 21. Jadi, sehebat-hebatnya hasil dari pekabaran malaikat pertama, tetapi akan dilampaui oleh pergerakan luar biasa dari pekabaran malaikat ketiga. Sebagaimana hari Pentakosta, demikian juga nanti pada peristiwa hujan akhir, dan bahkan lebih lagi. Roh Kudus siapa yang dicurahkan pada hari Pentakosta? Roh Kudusnya Anak Allah. Setelah dia menerima pengurapan Roh Kudusnya Allah Bapa, pada waktu dia dimuliakan di sorga. Itu sebabnya Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta mengutip Yoel 2 ayat 23 yang juga dikutip dalam paragraf ini. Bapa mencurahkan rohnya kepada umatnya dan itu diwujudkan melalui dan di dalam anaknya. Itu sebabnya Petrus berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah 2 ayat 21. Siapa Tuhan yang Petrus maksudkan dalam ayat ini? Kita baca ayat selanjutnya. Kisah 2 ayat 22 menjawab, Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Tuhan yang Petrus maksudkan adalah Yesus Kristus, sebab segalanya Allah lakukan dengan perantaraan Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab Allah Bapa karuniakan rohnya kepada anaknya, dan kemudian roh anak Allah diutus Bapa ke dalam hati kita. Dan dengan memiliki roh anak Allah, maka kita turut menerima roh Allah. Sebab Bapa di dalam anak. Itu sebabnya dalam mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, Roh Nubuat menasihatkan dalam Kemenangan Akhir halaman 644 paragraf 3 yang berkata, pekabaran ini disiarkan bukan dengan banyak argumen, tetapi dengan keyakinan yang mendalam dari Roh Allah. Argumen-argumen telah disampaikan, benih telah ditaburkan, dan sekarang ia akan tumbuh dan berbuah. Mengabarkan pekabaran malaikat ketiga bukan dengan argumen atau dalam istilah akhir-akhir ini, diskusi webinar yang lagi marak. Pekabaran malaikat ketiga ini dapat kita kabarkan hanya dengan kuasa Roh Allah. Benih-benih yang telah ditaburkan sudah mulai tumbuh dan berbuah. Dan salah satunya, benih itu jatuh pada para negarawan. Akan muncul negarawan-negarawan yang takut akan Allah dan melawan kuasa kejahatan tersebut. Inilah pentingnya kita kabarkan pekabaran malaikat ketiga. Perhatikan renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 346, paragraf 1. Bila mana amaran terakhir diberikan, amaran itu akan menawan perhatian orang-orang terkemuka ini, yaitu para negarawan, melalui siapa Tuhan bekerja sekarang. Dan sebagian mereka akan menerimanya dan akan berdiri bersama umat Allah melalui masa kesukaran itu. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan dalam kutipan ini? Tuhan Yesus Kristus. Yesus masih bekerja sekarang. Dan saat kita kabarkan pekabaran malaikat ketiga kepada para negarawan,
maka akan ada yang bertobat dan akan berdiri di pihak umat Allah dalam melalui masa kesusahan nanti. Dan ini bukan karena kuat kuasa kita, tapi karena kuasa Roh Allah di dalam Anaknya dan dicurahkan kepada umatnya, yaitu Roh Kristus yang kudus. Kiranya ini menjadi kekuatan dan semangat bagi kita semua yang percaya dan menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, untuk terus mengabarkan Injil yang benar kepada dunia. Dan janganlah kita takut, karena meski tidak kelihatan, Anak Allah, Yesus Kristus, masih bekerja bersama-sama kita sekarang. Yesus yang hadir dan yang bekerja bersama kita dan yang melepaskan kita dari masa-masa susah itu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran hari ini yang menguatkan kami. Meskipun perlawanan semakin meningkat karena kami semakin giat mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, tetapi Yesus masih bekerja sekarang, meski tidak kelihatan, bersama-sama dengan kami, melepaskan kami, dan kami boleh damai di dalam Dia. Tolong ya Bapa bersama kami melalui kehadiran Anak-Mu, dan curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan mampukan kami untuk jadi juru kabar-Mu kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.